Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, syukur kita haturkan kepadanya dengan satu lafaz syar'i, yaitu alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan sebab nikmatnya amal soleh semakin sempurna. Apa itu kenikmatan Allah yang masih tercurah pada kita? Di antaranya satu, kita masih punya kesempatan, waktu, hidup. Dunia yang sedang kita butuhkan, waktu itu yang paling mahal. Apa yang paling mahal? Waktu. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, sampai seterusnya ayat. Di antara fungsi sumpah sebagai penguat cerita waktu, Allah menguatkan, menunjukkan waktu adalah perkara yang sangat berharga. Dan itu kita masih punya. Yang nomor dua, sehat. Ini juga amat sangat mahal harganya. Yang nomor tiga, masih terjaga keislaman kita. Karena orang mati keselamatannya itu dengan keislaman, bukan harta, bukan keluarga. Harta pulang, keluarga pulang. Apa yang menjadi pengantar, pendamping? Keislamannya, ketauhidannya, ketundukan ketaatannya, keterjagaannya. Demikian juga nikmat yang lain. Kita baru saja menyelesaikan puasa Ramadan yang fadilahnya luar biasa. Salat menjadi pembenteng. Kita ulang, puasa menjadi pembenteng. Salat sunnahnya saja dianggap salat semalaman, bahkan dinilai wajib. Yang wajib nggak tahu berapa kelipat gandaannya. Sedekahnya akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Tobatnya, istighfarnya, pernyataan Allah pembebasan neraka setiap malam Ramadan, dilengkapi dengan Syawal yang mungkin kita sudah tinggal tersisa sepertiga terakhir. Insyaallah masing-masing dari kita sudah punya pembentengan dengan puasa setahun. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal faka'anahu yasumu ad-dahra. Siapa sing poso Ramadan lalu mengiringkannya 6 hari di bulan Syawal, nilainya apa? Seperti puasa setahun. Luar biasa. Ini nikmat yang sangat besar yang kita wajib untuk menjaga. Tugas kita ke depan apa? Menjaga dan menambahi. Karena kita belum finish. Orang sering mengatakan kita telah memasuki hari kemenangan.
Apabila kata itu dikatakan benar, itu menang di dalam tahapan-tahapan. Dan tahapan itu sangat banyak. Dan kunci kemenangan ketika menang pada tahapan yang terakhir, sementara kita belum berada pada tahapan yang terakhir, dan kita sepertinya belum mau segera berakhir. Apa maknanya segera berakhir? Apa maknanya? Pengen dang mati mboten? Belum datar ya? Gak mau ya mati? Pilih mati apa pilih disangoni? Cek pilih disangoni, rong pilih mati. Sementara asli kesuksesan itu pada tahapan yang terakhir itu menang. Kapan? Ketika nyawa dicabut. Sementara kita belum berada pada tahapan itu. Maka tahapan pertama kita dikatakan menang, upayakan menjadi modal untuk tahapan kedua. Tahapan kedua menang, upayakan untuk menjadi bekal tahapan yang ketiga. Nanti puncaknya tahapan yang terakhir, pas jaya-jayanya proses nyawa dicabut. Maka kebaikan kita selama Ramadan, Syawal, 20 hari pertama kita jalani, upayakan menjadi modal hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka jagalah, tingkatkanlah. Dan kita kembali ke majelis ilmu lagi. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Itu taman surga. Apalagi kita rata-rata pemuda, masa tumbuhnya untuk beribadah. Ilmu kuncinya itu menjadi alasan dapat payung dari kiamat. Tidak ada payung kecuali payungnya. Dan masing-masing dari kita supaya banyak berpikir tentang hari akhir. Baiknya seseorang, tua, muda, laki, perempuan, itu ketika mereka banyak berpikir hari akhir. Pantese sing berpikir hari akhir itu semua makhluk, semua umur, napa sing sepuh-sepuh tok. Jinten sing pantese memperbanyak mikir hari akhir itu untuk semua umur, napa sing sepuh-sepuh mawon? Semuanya. Siapa bilang tua segera mati? Kan cukup banyak. Muda malah mendahului. Makanya kunci kebaikan seseorang itu bila kokoh imannya kepada hari akhir. Dan itulah kesuksesan ketika orang itu belajar. Makanya pesan Nabi SAW ketika ditanya ayun nasi akyas, siapa manusia paling cerdas, jawabnya aktsaruhum dzikron lil maut, yang banyak ngiling-ngiling ke kematian. Kenapa? Kita akan mati. Dan tanda mati telah tiba. Apa? Hidup. Bagaikan menghirup tinggal menghembus. Kesempatan kita menghirup masih berapa kali? Gak tahu. Sementara setelah menghirup itu menghembus. Bila sudah menghembus tidak menghirup lagi, itu kan kematian. Kemudian menyiapkan bekal untuknya, itu orang yang paling cerdas. Makanya kecerdasan kita, walaupun kita butuh jadi penghafal Quran, bahkan mutqin, bahkan bersanad, bahkan mahir bahasa Arab, bahkan mahir kaidah, tafsir dikuasai, syarah dikuasai, akidah kuat, ibadah kuat, akhlak kuat, dakwah kuat. Tetapi dari itu semua itu ada yang paling cerdas apa? Sing banyak mikir mati sanguku opo. Karena ada 3 orang tampaknya bagus sekali, kayak kelasnya pol, tetapi ketiganya gagal. Padahal itu simbol kebaikannya pol, tapi kenyataannya gagal. Siapa 3 itu? 1, tampak mati syahid di medan perang, tapi kenyataannya enggak syahid. Kenapa? Niatnya enggak ikhlas. Gagal. Tampak ahli ilmu, bagusnya pol,
seolah nggak ada yang nandingi, tapi juga gagal. Kenapa? Keilmuannya juga nggak ikhlas. Yang ketiga, takwa dermawan pol, seolah neraka bisa dipadamkan dengan kedermawanannya, tapi juga gagal. Kenapa? Kedermawannya juga tidak ikhlas. Makanya orang yang paling cerdas itu yang mikir besok nek kon aku ki selamat. Diawali mati bisa husnul khotimah, ditindaklanjuti dalam kubur bisa menjawab 3 pertanyaan sebagaimana buku kita kaji matan al-usul salasa. Modal pertanyaan nek alam kubur iso jawab dikatakan 6 solihan tidurlah yang pulas. Nanti di padang mahsyar dapat minuman, dapat pakaian, dapat payung, dapat kendaraan, bisa melintas bagaikan cahaya, terbuka pintu surga. Sopo sing mikir ke sana untuk sukses itu namanya orang yang paling cerdas, walaupun dia termasuk orang yang buta huruf, bahkan secara status sosial bawah. Tapi karena kecerdasannya, yaitu mikir ke sana dan mencari bekal dan sungguh-sungguh, ternyata dia orang yang paling cerdas. Siapa profil itu? Bilal. Apa warna kulitnya? Bisa dibilang hitam. Gimana status sosialnya? Dulu jadi budak cuma dimerdekakan. Gimana kedudukan dia di masyarakat? Kayaknya dipandang sebelah mata. Tetapi dia sukses. Kenapa? Satu kesempatan Nabi SAW mengatakan, tadi malam saya masuk ke surga. Ternyata di depanku ada suara, langkah-langkah kaki. Loh, itu kan gayane Bilal. Akhirnya ditanya, Lal, kamu punya amalan apa? Kok suara langkah kakimu sudah diperdengarkan di depanku di surga? Apa modalnya? Banyak mikir akhirat dan bekerja keras beramal, walaupun yang ia kerjakan masuk kategori ringan. Apa itu? Saben-saben batal, terus berwudu dan sholat kapanpun. Ini modalnya mahal enggak? Kapan-kapan batal, wudu, sholat, mahal enggak modalnya? Kayaknya enggak bermodal. Tapi ternyata sudah di depan Nabi di surga. Hebat kan? Itulah orang yang paling cerdas. Makanya kebaikan dari puasa kita wajib kita jaga, kecerdasan kita yang kita bisa menjaga sehingga ketika mati kita bisa husnul khotimah. Nah, ketika kita punya kesempatan, kita gunakan untuk nambah-nambahi dengan ilmu kita, dengan hafalan kita, dengan kemutkinannya, dengan penguasaan bahasa Arabnya, dengan akidah tauhidnya, dengan amal sunnahnya, dengan akhlaknya, dengan istiqomahnya. Ini perkara yang wajib kita jaga. Makanya kita belum boleh puas dengan semata kita sudah selesai Ramadan. Kenapa? Tugas kita ke depan masih sangat panjang. Jadikan kebaikan kemarin modal menyambut hari esok lebih baik lagi. Ayolah ikhwah, a'azana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan materi yang kita kaji dari Kutaib, buku kecil, buku saku Al-Usul Ats-Tsalasah. 3 landasan utama yang setiap pribadi supaya tahu. Tulisan dari Syekh At-Tamimi. Yang paling pokok adalah ketika kita ditanya di alam kubur, upayakan bisa menjawab. Dan kita masuk pada perincian bagian yang ketiga tentang ketika ditanya di alam kubur, ma ilmuka bihadzal rajul, setaumu wong iki sopo. Semana dengan man nabiyuka, siapa nabimu. Dan kita telah mempelajari sejak dari namanya, nasabnya, sukunya. Ringkesnya saja namanya siapa? Muhammad bin Abdillah. Sukunya apa? Quraisy.
nasabnya mengerucut kepada siapa? Nabi Ismail alaihissalam ke Nabi Ibrahim. Sang ibu namanya Hajar, istri Nabi Ibrahim yang kedua, lahir anak yang pertama. Bagaimana status kerasulannya? Di antaranya secara doa itu sudah dilantunkan oleh Nabi Ibrahim, sang kakek, berkaitan membangun Ka'bah. Wa ba'as fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, di tempat ini tolong kau utus rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatmu. Keberadaan Nabi kita juga dikokohkan oleh anak turun Nabi Ibrahim dari jalur istri pertama, lahir anak kedua. Siapa anak kedua Nabi Ibrahim? Nabi Ishak. Ibunya namanya Sarah. Turun anak namanya Yakub. Kunyahnya siapa Nabi Yakub? Israel. Apakah sama dengan Israel Yahudi di Palestina? Jawab, tidak sama. Pantasnya Yahudi di Palestina dipanggil apa? Yahudi. Jangan dipanggil Israel, benjo kabur. Yahudi gitu sajalah, penak hisapi. Yang betul-betul tidak ridho itu adalah Yahudi. Jelas, walan tardha angkal Yahud wala an-nasara hatta tatabi'a millatahum. Gamblang itu, gak bakal ridho mereka. Panggil saja dengan bahasa Yahudi. Jangan Israel atau Israel, jangan. Itu nama mulia itu, nama Nabi Yakub, kunyahnya. Yahudi bersama musyrik yang paling keras. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud waladzina asyraku. Kamu pasti jumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada mukmin. Siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian dari Nabi Yakub yang biasa dipanggil dengan Israel, di situ anak turunnya sangat banyak dan mereka biasa dipanggil dengan Bani Israel. Sampai itu menjadi nama sebuah surah. Surah apa? Al-Isra atau surah Bani Israel. Nah begitu. Kemudian dari anak turun Nabi Yakub yang biasa dipanggil dengan kunyahnya Israel, siapa Nabi yang terakhir? Nabi Isa alaihissalam. Apa pesan Nabi Isa kepada umat? Sepeninggalku nanti ada Nabi, maka ikuti dia. Surat apa yang cerita itu? Surah As-Saff. Gimana ayatnya? Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira dengan nabi yang datang sesudah saya. Dia bernama siapa? Dia bernama Ahmad. Nama nabi kita di Quran dua, Muhammad dan Ahmad. Namanya Ahmad ada pada surah Sof. Namanya Muhammad ya pada surah Muhammad yang terakhir atau surah Al-Qital. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Gitu kan? Itulah keberadaan Nabi kita. Lalu bagaimana tanggapan dari Bani Israel yang paling banyak menentang? Sedikit yang beriman karena hasad yang ada pada mereka. Nah begitu. Lebih keras lagi yang memusuhi adalah Yahudi yang nanti menjadi tentaranya Dajjal, yang Dajjal menjadi rajanya.
Maka dengan terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam nanti ketika diturunkan tanda kiamat besar, maka rata-rata orang Nasara juga berbondong-bondong masuk Islam, sehingga harapannya umat Islam itu yang paling banyak, terutama nanti ketika sudah turun Nabi Isa alaihissalam. Bila sekarang belum, ya memang itulah kesempatan kita berjuang. Kesempatan kita berjuang. Itu tadi kita mengenal tentang kerasulan dan kita butuh tahu tentang silsilahnya. Di mana bapaknya manusia itu Nabi Adam. Yang dikenal dengan bapaknya Nabi siapa? Ada dua, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi yang kelasnya kelas besar. Anak Nabi Nuh yang jadi Nabi siapa saja keturunannya? Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh. Sekitar 5-an. Tapi dari Nabi Ibrahim, anak-anak turunnya yang jadi Nabi berapa jumlahnya? Gak bisa dihitung. Dan yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidunas Yaumal Qiyamah, pucuk pimpinan manusia di hari kiamat, yang memegang liwaul hamdi, bendera kemuliaan, yang dikatakan Sayyidunas, semua nabi, semua rasul, semua ulul azmi, semua manusia berada di dalam kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mengenal tentang Nabi kita. Kita mengenal tentang Nabi kita. Kemudian beliau diutus untuk menjadi Nabi umur berapa? 40. Diutus menjadi Rasul umur berapa? 40. Diutus menjadi Nabi dan Rasul, ayat yang diturunkan turun bulan apa? Ramadan. Ramadan di hari keberapa? 10 hari yang terakhir, biasa disebut dengan malam Qadar. Apakah sudah diwajibkan puasa Ramadan ketika dituruni ayat yang pertama? Belum. Apakah sudah ada iktikaf ketika Nabi dituruni ayat pertama? Belum. Diturunkannya kewajiban puasa Ramadan ketika Nabi kita sudah berapa tahun jadi Nabi, jadi Rasul? Ya, sudah berjalan ada sekitar 15 tahun itu baru ada kewajiban turun puasa Ramadan. Itu tahun 2 Hijriah ketika sudah ada di Mekah, di Madinah. 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah baru turun kewajiban puasa Ramadan. Di sana ada iktikaf. Makanya yang diturunkan di bulan Ramadan, pengangkatannya jadi manusia, menjadi nabi itu di Ramadan pertama dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Setelah berproses kemudian tenang kembali, lalu datang ke Gua Hira lagi, lalu turun ayat ya ayyuhal muddatsir, itu pengangkatannya menjadi Rasul. Itu sama-sama di Ramadan pertama, 10 hari yang terakhir di malam Qadar. Nah, silahkan dibaca sirah, nanti akan dijelaskan hal senada dengan itu. Adapun masyarakat, mereka mengadakan peringatan nuzulul Quran tanggal berapa? Seringnya yang ada di masyarakat Pitulas, itu bukan nuzul Quran, tapi turunnya pertolongan. Akhirnya Allah memberikan kemenangan di perang Badar. Mereka beriman, ma anzalna ala abdina yaumal furqan yauma iltaqa al jam'an. Iman kepada apa yang kami turunkan di hari pembeda, hari ketemunya dua kelompok. Itu tanggal 17 Ramadan, perang
Badar. Akhirnya kok menjadi nuzul Quran itu dari mana? Wah, ini yang saya nggak tahu. Semoga saja mereka lebih pinter dan kita belajar terus. Nanti Allah yang jadi wasit, ilmu ini sapa sing bener. Yang penting kita belajar terus. Nah begitu. Karena ayatnya jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kan gamblang kan itu tentang Quran, itu kan malam qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah sekarang kita masuk memperinci tafsiran dari ayat yang diturunkan pada tahapan kedua di Ramadan pertama, yang di situ resmi pengangkatan dari seorang nabi menjadi seorang rasul, diturunkannya dengan ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, sampaikan peringatan kepada Allah Rabbmu, besarkan, terhadap bajumu sucikan, terhadap perkara yang keji itulah patung hijrai, tinggalkan, dan kamu jangan memberikan anugerah minta lebih banyak kepada makhluk. Dan untuk mewujudkan ngijabai perintah Rabbmu, maka kamu butuh punya modal sabar. Kenapa? Modal yang paling besar. Apa modal yang paling besar? Sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabri. Tidak ada seseorang diberi sebuah pemberian yang lebih baik daripada apa? Kesabaran. Puasa termasuk kesabaran. Sabar cari ilmu, termasuk menghafalkan, murajaah, menguasai bahasa Arab, mendalami kaidah-kaidahnya. Sabar untuk beramal dengan akidah tauhid, amal sunnah yang ikhlas, harap, cemas, cinta pada Allah Ta'ala. Sabar untuk berdakwah, sabar untuk menghadapi beban berat ketika dakwah, sabar juga untuk menghadapi ujian-ujian pribadi, kadang miskin, kadang sakit, kadang susah, kadang situasi tidak kondusif. Itu kesabaran, modal yang paling penting. Makanya kita berdoa, Allahumma afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafir. Maka banyak puasa, itu latihan sabar terus. Puasa jangan Ramadan saja, tapi yang lain-lain. Makanya balasan kepada orang yang sabar tidak bisa dihitung. Gimana ayatnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar palanya tidak bisa dihitung. Sekarang kita akan melanjutkan keterangan dari ayat-ayat yang ada, perincian dari ayat yang sudah kita baca di atas. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Nabi kita dikatakan berselimut. Kenapa? Karena ketika dituruni wahyu ada rasa takut menggigil. Pulang ke rumah selimuti saya. Ketika rasa takutnya hilang, Bu Aisyah, Bu Khadijah banyak memberikan motivasi penyemangatan. Dikala itulah turun ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir. Jadi berselimutnya itu bukan kepenaan turu mungker, bukan gitu loh ya. Poneh adem-adem. Bukan. Justru malah Nabi SAW itu banyak bangunnya daripada tidurnya. Banyak bangunnya. Sampai kakinya bengkak, 1 rakaat bisa Al-Baqarah habis, Ali Imran habis, itu 1 rakaat. Itu banyak bangunnya. Makanya dikatakan berselimut ini Nabi kita kerjaannya hanya tidur, bukan, tetapi mendapatkan wahyu, kondisi ketakutan
di rumah minta diselimuti supaya hilang rasa takutnya. Bu Khadijah banyak memberikan motivasi. Pada kondisi kayak begitu Allah turunkan perintah, bangkit, bangun, dakwah. Maknanya seperti itu. Wa makna kum fa'andir, makna dari ayat kum, bangunlah kamu, fa'andir, maka sampaikan peringatan. Apa pertama kali masyarakat untuk diingatkan? Yaitu yundiru anis syirki, memberikan peringatan kepada masyarakat akan bahayanya syirik. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Makanya kalimat Islam yang paling gede itu apa? Kalimat tauhid. Ya, Nabi Musa AS pernah minta pada Allah, berikan sebuah kalimat untuk zikir. Allah memberikan jawaban, loh kan sudah saya ajari berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Yang lain, akhirnya Allah menjelaskan, andaikan ada timbangan yang normal, salah satu sisi diisi dunia bersama isinya, salah satu sisi diisi kalimat tauhid la ilaha illallah, ditimbang mana yang lebih berbobot? Masih berbobot kalimat la ilaha illallah. Makanya kita bisa bertauhid, nilainya lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Maka jangan sampai ditinggalkan ilmu, ditinggalkan dakwah hanya gara-gara mengejar harta. Apakah ada orang yang menguasai ilmu tapi karena gak kuat kepencute, kesengsem kepada dunia, akhirnya dakwahnya ditinggalkan, buru dunia? Adakah orang seperti itu? Ada. Sopo jenenge? Dikenal salah satu tafsir namanya Bal'am bin Ba'urah, walaupun nama semisal itu jumlahnya banyak, yaitu orang-orang yang diberikan ayat fansalaho fatwaus syaiton fakana minal ghawin. Salah satu dari penafsiran dari ayat itu ialah dia namanya Bal'am bin Ba'urah, murid hebat Nabi Musa alaihissalam, seorang diplomat unggul. Andaikan jadi raja dunia, pantas ditugasi dakwah mendakwai raja. Ketika raja tahu gelagatnya, ternyata raja punya pemikiran lain, bukan menerima dakwah tapi dipek mantu. Bahasa gampangnya kalau saya menerjemahkan, Mas, orang kayak kamu kok punya kegiatan yang enggak menghasilkan jabatan, gunane nggih apa? Andaikan kamu itu jadi raja gitu super pantes, golek wong kayak kamu itu kangelan. Kok hanya kesibukanmu untuk gitu-gitu saja, apakah gak muspro? Kalau kamu mau, tinggalkan itu semuanya. Kerajaanku saya bagi dua, anak perempuanku rabinen. Akhirnya dia kepencut, akhirnya jadi orang yang rusak. Ada orang kayak begitu. Kenapa? Ya karena dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah itu nilai mahalnya. Luar biasa mahalnya. Digambarkan timbangan tadi, dunia bersama isinya, salah satu sisi kalimat, lalu sisi yang lain, mana yang lebih berbobot? Kalimat la ilaha illallah. Makanya kita dapat dombombongan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa? Orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Makanya kita jadi orang yang semangat cari ilmu, menghafalkan, bahkan mungkin bahkan punya program, punya sanad, menguasai bahasa Arab, menguasai kaidah-kaidahnya, berbagai macam jenjang pendidikan ditempuh sebagai sarana
pembelajaran agar bisa beramal mengajar yang benar. Itu paling bagus. Itu nanti ketika mati digowo. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah, kemudian pada orang tua yang memilihkan kita kegiatan seperti ini, kemudian kepada semua siapa yang punya saham untuk suksesnya kegiatan seperti ini. Kenapa? Itu paling bagus. Intisarinya kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang diajarkan pertama kali kepada masyarakat. Nabi kita ketika berdakwah apa yang dakwahkan? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka orang semisal Abu Jahal CS, di antara penawaran yang ditawarkan Nabi SAW, maukah kamu saya tunjukkan sebuah terobosan, bila kamu mau menerimanya kerajaanmu nanti akan kekal. Apa itu? Pegang prinsip la ilaha illallah. Tinggalkan tradisi sesembahan dari nenek moyang. Pegang kalimat ini, saya bacakan ayat-ayat Allah, terapkan, kerajaanmu jadikan alat untuk memperkokoh. Lek gelem kerajaanmu kekal, bukan sebatas terjaga di dunia, bahkan nanti akan mengantarkanmu masuk ke akhirat. Itu yang pertama ditawarkan Nabi SAW, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Sementara yang diperjuangkan oleh orang semisal Abu Jahal apa? Beragama, mewarisi tradisi nenek moyang. Nah begitu, itu yang mereka pertahankan. Makanya apabila kita melihat di dalam kisah perang Badar, di antara doa mereka, akhirnya Allah memberikan pembuktian di perang Badar. Apa doa mereka? Doanya orang Quraisy itu apa? Kurang lebih, Allahumma in kana hadza min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Ya Allah, jika si Muhammad kuwi bener, ya Allah, jika Islam yang ia bawa itu bener, ya Allah, jika Quran yang diwacani Muhammad kuwi bener, beri bukti kepada kami. Apa? Hujan batu dari langit. Aneh enggak? Kenal Allah, doa kepada Allah, minta pembuktian, tetapi malah nopo pembuktian nih? Hujan batu dari langit. Aneh enggak? Mereka berdoa seperti itu. Hanya Allah memberikan pembuktian, mereka KO di dalam perang Badar. Betul-betul terbukti. Makanya ketika jasad-jasadnya Abu Jahal dan lain-lain itu dibuang ke lubang Badar, dipanggil satu persatu, hei Abu Jahal bin Hisham dan yang lain-lain, piye saiki kabari, apa yang saya ceritakan terbukti kan? Yang saya bawa benar, yang kamu perjuangkan dari tradisi nenek moyang salah. Oh toh? Sahabat nanya, ya Nabi SAW, kenapa kau bicara pada orang mati? Jawabnya, mereka itu mendengarnya sangat jelas, tidak kalah jelasnya kamu mendengar apa yang saya sampaikan. Cuma mereka nggak bisa jawab. Itu pembuktiannya. Makanya mereka tidak mau masuk Islam bukannya nggak tahu. Cuma mereka itu lebih mempertahankan tradisi nenek moyang. Abu Jahal itu marganya Bani apa? Bani Abdi Samsin. Nabi kita marganya Bani apa? Bani Hashim. Dua marga ini saingan terus agar ternama di Arab. Kedermawanan luar biasa untuk cari dukungan simpatisan masyarakat. Terus bersaing. Nah akhirnya dari Nabi kita ada yang mengatakan, dari marga kami Bani Hashim ada seorang nabi. Ayo dari margamu Bani Abdi Samsin nabimu sopo? Wes cep klekep, terbungkam 1000 bahasa, nggak ada modal untuk bisa menyaingi. Akhirnya mereka mengatakan, demi Allah kami akan memerangimu. Itulah contoh orang yang mempertahankan kesyirikan.
lebih cinta kepada marganya, agamanya sebatas akal-akalan, peninggalan tradisi nenek moyang, simbol patung-patung tempat penitipan. Itulah ilah batil. Maka makna la ilah batil, buang semuanya. Illallah, Allah yang hak, inilah yang wajib untuk diperjuangkan. Inilah yang dikerjakan Nabi dari perintah kum fa'angdir, sampaikan peringatan, ya kalimat tauhid ini. Makanya kita wajib mengawali dengan kebenaran pemahaman kita akan makna la ilaha illallah, di mana masyarakat masih banyak yang salah. Napa terjemahan masyarakat kalimat la ilaha illallah? Gak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan itu Allah kabeh, ngono ya. Acuh. Makanya itu sudah Allah tafsirkan sendiri. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min bila faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang kufur kepada taghut atau sesembahan batil, dikufuri semuanya. Wa yu'min billah, Allah saja yang diimani. Nah, baru berpegang teguh dengan tali yang kuat. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yatunu min duni wa al batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Nah, pada surah Luqman, yang demikian itu Allah yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Itulah Allah dat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka dengan ayat ini makna la ilaha adalah la ma'budah bihaqqin illallah, nggak ada yang diibadati dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya semua akidah kesyirikan wajib untuk dibersihkan habis. Sekarang acara yang berbau kesyirikan yang banyak mendominasi masyarakat apa saja? Diawali dengan pernikahan. Kesyirikan apa yang ada di alam pernikahan? Golek dino kudu mesti netone opo, gak oleh dipisah dalan gede jare nyebrang segara getih, gak oleh nunggal wuwung, gak oleh satu desa dengan desa yang lain itu sing rabi itu double kudu siji wae, lainnya sing double kudu direkayasa. Sehingga agama diotak-atik. Lah wis cocok ada acara penghambaan kepada leluhur yang sudah mati, itu bentuknya kembar mayang. Itu kan barang kuburan kan ya? Barang kuburan itu. Apalagi dengan janurnya, ya nur. Itu kan berarti kan Nabi kita katanya nur itu yang dipanggil-panggil. Kan syirik memanggil orang yang sudah mati. Kemudian malam hari tebusan kembar mayang. Besoknya acara manggulan. Setiap pojok-pojok mesti ada persembahan untuk berhala. Ketika acara temanten ada acara lemparan suruh mitek ndok diombeni banyu, bukan banyu kobokan, digayung, nanti diiring bareng kembar mayang, dikarnil orang ini jadinya gak mekar. Bukan berbagai macam simbol yang ada. Terus melewati kubangan darah ketika masuk rumah dengan dadung jarit. Itu aslinya kubangan darah itu di depan pintu tempat masuk yang dilewati mantan dua itu. Tapi akhirnya kita jine kena diprovokasi, gak usah darah tapi karpet merah sajalah. Ya darah kok keplesi lah, karpet merah siwane cek murah. Darong 5 dino gak oleh pergi ke rumah morotuwo. Itu simbol atau itu sebuah akidah, ini macam-macam nanti. Kemudian acara kesyirikan pada acara kehamilan. Bila sudah hamil
35 hari kali 7 bikin acara tingkepan. Itu kasihan si perempuan karena harus mandi malam hari, hanya pakai baju kembenane batik lusuran. Harus ada acara gerujukan dengan harinya kembang setaman oleh dukun. Ya lek pas hawane panas banget digerujuki sik penak lah ya. Kalau saya adem-adem, iya ngono. Kasihan, ambil gerujuki pisan. Nanti besoknya itu acara rujaan. Lek pewedes ditebak jare anak lanang, lek gak beres jare anak wedok. Ben ganteng, ben ayu, bikinkan acara Yusupan dan Maryaman, nah gitu loh. Wacane Yusuf lek lanang ben ganteng kaya Nabi Yusuf, wacane Maryam lek perempuan ben kaya Dewi Maryam. Itu acara tingkepan. Nanti ketika lahir rokowan 5 hari sepasaran, 30 dino selapanan, 30 dino ping 3 telonan, ping 7 betonan, terus begitu. Ketika lahir di samping pintu mesti ada sesuatu yang ditanam, jenenge ari-ari, adi-ari-ari. Di samping pintu kanan atau kirinya, tinggal laki atau perempuan. Itu katanya itu hidup belajar di sana, maka diberikan bekal. Dan laki-laki bekale potelot karo kertas, itu bekale dom karo bola ben latihan kursus macam-macam begitu. Itu acara berhala itu. Demikian juga pada acara kematian. Acara kematian diberangkatkan berobosan dhisik ben lancar proses perjalanannya ke Prone Kendil, jadi itu air ketuban. Momo mesin kuwi uline ben penak putarane. Diculne pitik biar leluasa. Sepanjang jalan ben dalane padang ditebari beras kuning. Supaya dalam kubur nanti mendapatkan perlindungan dari 3 dewa, maka dibiui kembang telon, simbol dewa Brahma, Siwa dan Wisnu. Ini masih banyak kan di masyarakat. Itu kesyirikan semuanya. Makanya makna la ilah itu ilah batil, semisal itu harus bersih. Illallah, Allah saja yang disembah, harus pakai ilmu. Ini merupakan tantangan yang paling berat. Ini dakwah pertama kali yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang ngumpul kayak gini kayak nggak ada masalah. Kenapa? Sudah satu kata. Tapi ketika nanti sudah pulang, keluarganya macam-macam. Bila sudah kayak begitu, biasanya wong tua kuwi cawe-cawe, yang kadang kita masih ada anggap kecil, itu banyak disetir oleh mereka. Ini perjuangan keras. Dan masyarakat itu bila sudah kecanduan tradisi itu dirubah sangat sulit. Ya itulah sampai Nabi kita SAW itu diusir dari Mekah. Permasalahannya semisal itu permasalahannya. Makanya ketika sudah jadi Rasul, pertama kali gebrakan dakwahnya adalah kum fa'andir, bangkit, sampaikan dakwah, beri masyarakat peringatan apa? Akan bahayanya kesyirikan, yaitu pengakuan ada Tuhan bersama Allah. Walaupun mereka mengakui Allah yang mencipta langit, bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tetapi mereka memiliki Tuhan yang lain, yaitu Tuhan yang membuat peraturan. Makanya syariatnya malah ngarang. Di situ letak kesyirikannya. Kudune kalau mengakui pencipta langit, bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah, sing bikin aturan juga Allah. Cuma mereka itu Tuhannya dua, Allah Tuhan pencipta, akal, tradisi, setan itu Tuhan membuat peraturan. Gak boleh Tuhan ada dua seperti itu. Makanya Allah mengatakan amlahum syuraka syar'ullahu minatin malam ya'dan bilah, apakah mereka itu memiliki Tuhan lain bersama Allah yang membuat syariat, ya Allah tidak mengizinkan. Hak saya itu milik Allah, tapi kenapa kok dialihkan kepada yang lain? Itu kesyirikan yang wajib untuk diperingatkan. Yang resiko dari syirik itu adalah
jejak dosanya nggak diampuni, amalnya nggak diterima, pernah beramal dihancurkan, divonis putuskan neraka, gak ada penolong, surga haram untuk dia. Loh, ngeri kan? Ketika sudah diberitahukan kesyirikan bersama bahayanya, kemudian digiring menuju kepada tauhid. Apa itu tauhid? Menjadikan Allah itu satu-satunya yang disembah Allah, cara nyembah pakai cara Allah, rahmat yang diharapkan juga rahmatnya Allah, akal kita memahami ilmu, dalil, itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan bagikan bagi sebagaimana para sahabat. Itu tadi makna dari kum fa'ang zir. Berikutnya, wa rabbaka fakabir, Allah Rabbmu maka besarkan, ay azimhu, agungkan Allah. Gimana bentuk mengagungkan Allah? Bitauhid. Jadi bentuk nyata mengagungkan itu dengan tauhid, yaitu menjadikan Allah itu satu-satunya kita ibadahi, caranya satu-satunya yang kita pakai, rahmannya satu-satunya yang kita harapkan. Berikutnya, wasiyabaka fatohir, bajumu sucikan, yaitu tohir akmalaka anisyirki, sucikan amalmu dari kesyirikan, sucikan amalmu dari kesyirikan. Jadi baju itu bisa masuk kategori dua, baju-baju yang sedang kita pakai ini, yang kedua baju bentuk amal, itu semua akan menyelimuti. Baju dalam bentuk seperti ini, kain, siapapun rata-rata punya. Tapi baju dalam bentuk amal soleh, bentuk tauhid, itu enggak semuanya punya. Nah, seperti itu. Itu mungkin tahap pertama yang kita kaji malam hari ini. Sudah masuk waktu isya, kita jeda sejenak. Kepada muadzin mau adzan, disilahkan. Fadhol.
Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah adzan berkumandang menggema kemana-mana. Semoga kita dengar, paham, masyarakat pun juga demikian, mendorong mereka bertauhid, dijawab, berdoa, menegakkan sholat. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasul SAW nanti di hari kiamat. Tadi kelanjutan dari ayat wasiyabaka fatahhir, bajumu sucikan, yaitu tahhir a'malaka, sucikan amalmu, anis syiriki, dari kesyirikan. Makanya harus dimodal dengan ilmu dulu, harus belajar. Tanpa belajar kita nggak mungkin bisa. Kalau kembali kepada Al-Quran, maka kita siapkan generasi kita sejak dari kecil sudah jadi generasi Al-Quran, bahkan hafal. Itulah Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran, dikuasai bahasa Arab. Setelah itu duduk di depan ahli ilmu sehingga pemahamannya nanti benar, sehingga perilaku kehidupan sehari-hari itulah baju yang akan menyelimuti si pelaku. Itu makna dari wasiyabaka fatahhir, yaitu amalmu bersihkan dari noda kesyirikan. Termasuk kita amal ikhlas, beramal cari akhirat, bukan cari dunia. Dunia sebatas ta'awun, itu pun juga sudah ada jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya warrujza fahjur, kepada yang rijis hajarlah, hijrailah. Yang dimaksud dengan ar-rijzu, ar-rujzu, ar-rujza, ar-rujzu itu ada al-asnam, patung. Sejarah adanya patung itu apa? Dan fungsinya untuk apa? Sehingga ketika kita tahu sejarahnya bersama fungsinya, kita nanti akan mengenal patung di zaman modern. Sebab kalau kita nggak mengenal sejarah patung, fungsinya untuk apa, untuk memahami kata patung pun juga nanti bisa kabur. Sejarahnya itu sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam ada 5 nama tokoh yang Allah abadikan pada surah Nuh, yang mereka perjuangkan habis-habisan, yang mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna, 5 nama, wattau wala suwa'au wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Yahus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr, 5 nama. Itu nama tokoh generasi ke-10 anak turun Nabi Adam. 5 ulama ini ahli ilmu tulen, sepanjang hidupnya membimbing kepada masyarakat. Cuma sayangnya masyarakat tidak siap menerima transferan ilmu. Matinya ulama, hilang ilmu. Termasuk tanda kiamat, matinya ahli ilmu, generasi berikutnya nggak ada yang mewarisi. Ini bahaya. Makanya cerahnya masa depan ketika generasi muda, generasi ilmiah yang robbani. Masjid punya masa depan cerah itu bila diisi anak-anak kecil yang terbimbing. Nah, masjid diisi sing sepuh-sepuh, sing sepuh meninggal, sinten sing ngiseni. Itu pentingnya anak-anak. Nah, ketika 5 nama tokoh ini meninggal, nggak ada yang mewarisi ilmunya. Akhirnya mereka membuat kenangan. Kenangan diantara kita biasanya dipoto gitu kan ya. Kayak kuno ya digambar, lama-lama relip, lama-lama patung untuk kenang jasa. Sampai di tempat ibadahnya akhirnya juga dikenang. Berganti anak, cucu, buyut, nggak kenal sejarah. Ketika manusia nggak punya ilmu, disitulah iblis mempermainkan.
Nyapoto di tempat ibadahmu itu kok enak gambare patungi, gak eruh. Kuwi ngono wong soleh. Gayane nasihat iblis sih. Wong lek soleh kuwi cedhek karo Allah, lek ndonga gampang kabul. Lah kamu punya ilmu apa? Apa dongamu kabul wong gak duwe ilmu? Dayamu gak cukup, minta gak ditompo, loh kamu bisa cukup dengan cara apa? Maka daripada itu saya tunjukkan jalan pintas. Apa? Patung leluhurmu kui jaga dan jadikan tempat penitipan. Serahkan sedekah untuk dia, penyembelian untuk dia. Sehingga kamu nanti tinggal menunggu kiriman. Karena wong lek soleh walaupun mati, wijik iso ndonga krungu, silahkan kamu titip ke sana. Nanti tinggal nompo kiriman dari apa yang kamu titipkan. Itulah sejarah patung dan fungsinya. Sekarang yang kayak begini adakah di masyarakat? Orang-orang soleh dianggap dekat kepada Allah, bahkan dikatakan wali Allah. Makanya masyarakat lebih suka minta dungone wong soleh. Ya enggak? Terakhir penutupan strip doa datang Al-Mukarram Kiai Haji dipun suwun berkah dungani. Itu jadi andalan. Sehingga ketika sudah mati datang ke kuburan, titip sampaikan doaku kepada Allah. Apalagi promosine sang tokoh itu punya karomah. Bahkan masyarakat membuat sebuah cara, lek gak lewat dia dongo gak bakal kabul. Sama kan kesyirikan zaman dulu sampai zaman sekarang. Ujung-ujungnya ya tadi titip dongo kepada orang yang sudah mati dengan istilah kuburan keramat. Coba lihat sekarang kuburan yang dikeramatkan berapa jumlahnya? Banyak. Gak sebatas 5, gak sebatas 8, gak sebatas 9, bahkan ada ke 10, bahkan 15, bahkan 75. Bahkan begitu meninggal dikubur di pekarangane, pesen bikin masjid. Nah, sudah langsung nyembah kepada kuburan. Masing-masing desa ada. Bahkan saat desa banyak, setiap masjid tokohnya digitukan. Itu hakikat nyembah kepada berhala. Acara masyarakat kan juga sama kan. Semisal acara mau masuk Ramadan, masyarakat diundang para sederek panjenengan dipun aturi rawuh wonten ndalimipun Kang Fulan, pilih niat kajepun Kang Fulan nggih menika memetri ingkang dipepetri leluhure Kang Fulan. Mula dipepetri tujuane nggih mugi-mugi kersa paring idi pangestu Kang Fulan anggenipun poso mugi-mugi saged kabul kabeh. Nyuwun pasang sepandangan sedaya nggih. Niki sing sepuh paham, sing cilik-cilik ndak ngerti ya paham bahasa kayak begini. Memetri itu memberi makan kepada orang yang sudah mati. Tujuannya ketika diberikan makan nanti dia memberikan idi pangestu, maknanya dititipi gelem nyampe nih kepada Allah. Isine kondongane sing keluargane api poso, muga-muga iso nglakoni poso. Kan jane kan intisarinya kan seperti itu. Loh, itu apakah enggak termasuk kesyirikan? Banyak. Akhirnya dibawa ke masjid atas nama buka bersama. Sekarang dikembalikan ke kuburan lagi. Mau masuk Ramadan, acara akbar naik kuburan. Nopo acara akbar naik kuburan? Wes, sadurunge akbar apa buat orang ngonek nih. Sama itu ujung-ujungnya. Kesyirikan yang dikemas, masyarakat gak paham, terbawa. Rame gak naik kuburan?
Sehingga ini hampir merata, kuburan-kuburan kayak begitu. Ini betul-betul merajalela kesyirikan. Masyarakat gak paham, terbawa, apalagi dikemas dengan masjid, bahyai, Al-Quran. Itu intisarinya sama. Itulah namanya ar-rujzu, itu al-asnam, patung. Kalau gitu aneka ragam patung itu banyak. Makanya diperintahkan fahjur, yaitu hijrailah, utruk tinggalkanlah, wal baro'atu minha, dan lepas diri darinya, wahliya, dan juga pelakunya. Kita tidak boleh tolong menolong untuk acara itu. Kalau ada acara ya kita matur dengan baik, ngapunten dengan kata. Kok kula jane napa-napa nggih mboten, ning kula gadah prinsip ingkang ngoten-ngoten niku ngapunten kula mboten nderek. Lek mengke badhe resik-resik desa macul silekane bek ndamel kalen butuh sarapan pun to insyaallah mengke kula usahaken, tapi lek ngoten-ngoten niku ngapunten. Kula mboten nderek dan seterusnya. Ngapunten niki wonten ya terus sekedhik mungkin menawi wonten acara resek-resek kalian mungkin saged damel tumbas sarapan. Berarti kayak pamit, nah begitu. Senada dengan itu. Kenapa? Ini perintahnya nyata. Warrujza fahjur, namanya patung tinggalkan. Nah sekarang itu kemasannya banyak yang kayak begitu. Makanya bila kita belajar paham, tapi kalau nggak belajar, itulah mereka mengemas dengan nama-nama yang tidak islami. Semisal asline homer ning ditulisi obat, gak paham, ranggih manut mawon. Poneh obatnya rada berbau kecanduan, wonten heroin napa-napa, begitu dikonsumsi langsung mari. Kok pirang dina tuh mesti balik, mesti ketagihan. Senada dengan itu. Nah, ketagihan obat saja sudah bahaya, bagaimana ketagihan akidah yang rusak? Itu lebih bahaya lagi. Gitulah kayaknya masyarakat itu rusak lahir batin. Makanya kita wajib untuk apa? Belajar. Itu tadi ayat-ayat tentang pengangkatan Nabi menjadi Rasul dengan surah Ya Ayyuhal Muddatsir. Telah kita kaji, bagaimana isi berikutnya insyaallah kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari malam hari ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.